Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan merakit sebuah PC dan menjelaskan komponen-komponennya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Yang pertama di sini ada casing. Casing adalah bagian luar dari sebuah komputer desktop yang berfungsi sebagai wadah fisik untuk semua komponen internal komputer. Yang kedua, di sini ada power supply atau PSU. PSU adalah perangkat keras yang mengubah arus listrik bolak-balik AC dari sumber eksternal menjadi arus listrik searah DC dengan tegangan yang sesuai untuk komponen internal komputer seperti motherboard, prosesor, hard disk, dan lainnya. Yang ketiga, di sini ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung dan pengatur komunikasi antar semua komponen perangkat keras. Yang keempat, chipset heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan chipset motherboard. Yang kelima, SATA port. SATA port yaitu untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, atau drive optik. Yang keenam ada port USB. Port USB adalah antarmuka yang memungkinkan PC berinteraksi dengan perangkat lain, baik untuk pertukaran data maupun penyediaan data. Yang ketujuh, slot ekspansi, yaitu tempat memasang kartu tambahan seperti VGA card, sound card, dan LAN card. Yang ketujuh, baterai CMOS, berfungsi untuk menyimpan pengaturan BIOS dan waktu sistem. Yang kesembilan ada soket CPU, yaitu tempat memasang CPU agar dapat terhubung dengan seluruh komponen motherboard. Yang kesepuluh ada port VGA, untuk menghubungkan komputer ke monitor menggunakan kabel VGA. Yang ke-11 ada konektor daya 8 pin, yaitu konektor yang memasukkan daya tambahan khusus ke CPU. Yang ke-12 di sini ada konektor daya ATX 24 pin yang menyalurkan daya primer dari power supply ke motherboard. Yang ke-13 di sini ada konektor kipas untuk menghubungkan kipas casing. Yang ke-14 di sini ada port USB 3.0. Untuk perangkat USB dengan kecepatan lebih tinggi hingga 5 GHz seperti hard disk eksternal dan flash disk 3.0. Yang ke-15 di sini ada port USB 2.0 untuk menghubungkan perangkat USB seperti mouse, flash disk, printer, dan perangkat eksternal lainnya. Yang ke-16 di sini ada port VGA untuk menghubungkan komputer ke monitor menggunakan kabel VGA. Yang ke-17 di sini ada port RJ45 untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal. Yang ke-18 ada slot RAM berfungsi sebagai tempat pemasangan RAM. 19 kabel power SATA adalah kabel dari power supply ke HDD. Kabel ini memberikan daya listrik ke HDD. Yang ke-20 kabel SATA tersambung dari motherboard ke HDD. Kabel ini digunakan untuk mentransfer data antara HDD dan motherboard. Yang ke-21 di sini ada kabel kuning hitam berfungsi untuk memberikan daya tegangan sebesar 12 volt karena sangat penting untuk komponen-komponen yang membutuhkan daya besar seperti CPU, GPU, dan HDD. Yang ke-22, kabel power supply. Fungsinya yaitu sebagai arteri yang mengalirkan listrik ke seluruh komponen komputer atau PC agar bisa beroperasi dengan baik. Yang ke-23, ada RAM, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara bagi CPU dan data yang ada di RAM akan hilang jika komputer dimatikan. Yang ke-24, ada kipas pendingin prosesor, yang memiliki fungsi menjaga suhu prosesor tetap stabil, mencegah terjadinya overheat atau panas berlebihan pada prosesor. Yang ke-25 di sini ada HDD atau hard disk drive yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen pada komputer atau PC, yang artinya data yang disimpan di HDD tidak akan hilang meskipun komputer atau PC dimatikan. Yang ke-26 yaitu CPU.
Yang digunakan CPU di sini adalah Intel Xeon E2 224 dengan kecepatan 3.40 GHz. CPU ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data, pengendali sistem, dan pelaksanaan instruksi pada komputer atau PC. Pertama-tama, kita siapkan casing PC terlebih dahulu. Kemudian, pasang power supply yang telah disediakan pada casing. Letakkan dengan hati-hati. Apabila power supply sudah terpasang ke posisinya, kemudian atur kabel-kabel agar tidak mengganggu komponen-komponen lainnya. Pasang keempat baut power supply, kemudian kencangkan keempat baut tersebut pada power supply. Setelah keempat baut power supply telah terpasang, kemudian letakkan motherboard ke bidang yang rata. Letakkan motherboard dengan hati-hati. Setelah itu, kencangkan motherboard dengan keempat baut. Kemudian, kunci kipas sistem dengan keempat board. Kencangkan keempat board agar board tidak lepas. Kemudian, pasang kabel kipas sistemnya agar dapat berfungsi saat PC dinyalakan. Kemudian, angkat prosesor dan pasang prosesor pada soket yang telah disediakan di motherboard. Sesuaikan prosesor dengan soket yang ada pada motherboard. Setelah itu, pasang hard disk pada tempat yang disediakan di casing. Setelah itu, letakkan kipas CPU ke tempat yang telah disediakan di casing. Pasang kipas CPU sesuai dengan tata letak yang telah disediakan. Setelah itu, beri baut untuk setiap lubang yang telah disediakan pada kipas CPU. Rapatkan baut tersebut agar baut tidak mudah lepas. Kemudian kita hubungkan kabel CPU fan ke soket yang telah disediakan di motherboard. Dan pasang memori RAM di slot yang sudah disediakan di motherboard. Sesuaikan sekat yang ada pada memori RAM dengan sekat yang ada pada slot memori RAM. Setelah itu, pasang kabel hitam kuning pada slot yang telah disediakan di motherboard. Kemudian, pasang kabel power supply pada casing yang ada pada PC. Setelah kabel power supply sudah terpasang dengan rapat, kemudian letakkan masing-masing kabel di setiap posisinya. Dan pastikan kembali kabel-kabel telah terpasang dengan benar dan tertata teratur, sesuai dengan fungsi masing-masing kabel. Setelah itu, pasang kabel SATA pada port yang telah disediakan di casing PC. Setelah itu, pasang kabel power SATA kepada port yang telah disediakan pada casing PC. Setelah setiap kabel SATA telah terpasang kepada port masing-masing, kemudian angkat casing PC dan pasang kembali penutup casing PC. Setelah itu, PC siap untuk digunakan kembali. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga bermanfaat.